Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Materinya tentang perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama, perkalian berbagai bentuk pecahan. Tipsnya, mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Misalnya, diubah menjadi pecahan biasa semua atau menjadi bentuk pecahan desimal semua. Contohnya, Ustazah ambil dari buku paket. 0,25 dikali 1/3/4. Nah, di sini kita boleh mengubah pecahan ini menjadi pecahan biasa semua ataupun menjadi pecahan desimal semua. Nah, yang pertama, kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Ingat anak-anak, untuk pecahan-pecahan tertentu, ada cara mudahnya. Misalnya, 1/2 itu sama dengan 0,5, 1/4 itu sama dengan 0,25, dan seterusnya. Nah, di sini ada 0,25. Kita lihat di sini, 0,25 itu sama dengan 1/4. Nah, di sini anak-anak boleh langsung nuliskan 1/4. Boleh juga kita lihat di sini, belakang koma 2 angka. Kalau belakang koma 2 angka berarti per 100. Jadi, boleh menuliskan 25/100. Itu boleh. Nanti kalau sudah disederhanakan ketemunya juga 1/4. Kemudian 1/3/4 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 7/4. Nah, di sini sudah menjadi bentuk pecahan biasa semua. Kemudian tinggal mengalihkan. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jika nanti dalam soal itu bisa disederhanakan dulu, silakan disederhanakan dulu kemudian baru dikalikan. Nah, di sini hasilnya 1 kali 7 itu 7, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi hasilnya 7/16. Atau kita ubah menjadi pecahan desimal semua. 0,25-nya tetap. Nah, sekarang lihat 1/3/4. Kita lihat di sini, angka 3/4 itu sama dengan 0,75. Berarti kalau 1/3/4 sama dengan 1,75. 1/3/4 menjadi 1,75. Kemudian kita susun pendek. Ingat ya, nanti ya di hasil akhir kita lihat belakang koma ini masing-masing ada berapa angka. Di sini ada 2 angka. Di sini juga ada 2 angka. Jika digabung nanti di belakang koma ada 4 angka. Kita buat susun pendek. Untuk lebih mudahnya, koma kita hilangkan dulu, tapi ingat nanti di hasil akhir kita cantumkan 0,25 terus 175. Ini dikalikan. 5 kali 5 hasilnya 25, tulis 5, simpan 2. Kemudian 2 kali 5, 10. Kita tulis berapa anak-anak? Ingat, masih ada yang disimpan.
Berarti 10 ditambah 2, hasilnya 12. 12 berarti kita tulis 2, simpannya 1. Kemudian 0 kali 5, hasilnya 0. Ingat ya, semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Nah, tadi masih ada yang disimpan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti di sini 1. Ya, dan seterusnya ya. Anak-anak sudah pintar untuk susun pendeknya. Nah, hasilnya 0, 4, 3, 7, 5. Ingat, belakang koma total ada 4 angka. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti belakang tanda komanya di sebelah sini. Ini ya. 0,4375. Contoh selanjutnya, 0,08 dikali 3/4. Kita ubah menjadi pecahan biasa semua. 0,08. Dilihat belakang koma 2 angka, berarti nanti per 100. Sedangkan di sini sebelah kiri tanda koma itu angkanya 0. Kemudian 0 lagi, berarti nanti kita boleh nulisnya langsung 8/100. Ya. Seperti ini, 8/100 kali 15/2. 15/4. Nah, kita lihat. Adakah yang bisa disederhanakan? Ada. Misal, 8 dengan 4 bisa sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. 8 bagi 4 sama dengan 2. Kemudian, ya udah dijebret-jebret ya. 2 dengan 100 bisa. 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2, 50. Ada lagi? Oh, ada. 15 dengan 50 itu bisa sama-sama dibagi dengan 5. 15 bagi 5 sama dengan 3. 50 bagi 5 sama dengan 10. Bisa ya ini ya? Ini ya. Jadi jangan bingung dengan coret-coretannya. Kalau anak-anak tadi ngikutin dari awal, insya Allah paham. Nah, di sini perkaliannya tinggal 1 kali 3 berarti 3. 10 kali 1 sama dengan 10. Berarti hasilnya 3/10. Jika diubah menjadi pecahan desimal, 10 kan nolnya 1, berarti 0,3. Belakang koma 1 angka. Lanjut ke pembagian pecahan. Yang pertama, pembagian pecahan biasa. Tipsnya, cara mudahnya yaitu tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Pecahan yang kedua dan seterusnya dibalik. Ini untuk pembagian pecahan biasa. Contohnya, Ustazah ambil yang di buku. 3/4 dibagi 3/8. Nah, maksudnya di sini untuk pecahan yang pertama ini tetap ya. Tetap kita tulis di sini 3/4. Tanda bagi diubah menjadi kali. Kemudian kali pecahan yang kedua dan seterusnya. Jika nanti ada lagi ya angka-angkanya. Misalnya dibagi lagi 9/2. Nah, itu nanti
pecahan yang kedua dan seterusnya dibalik. Maksudnya dibalik, 3/8 itu menjadi, kalau dibalik menjadi 8/3. Jadinya seperti ini. Pecahan yang pertama tetap. Ini ya, 3/4. Di sini tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Ini tanda kali. Kemudian pecahan yang kedua dan seterusnya dibalik. Nah, ini menjadi 8/3. Oke. Kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu biar mudah. Seperti pada perkalian. Nah, di sini kan sudah bentuk perkalian. Kalau sudah bentuk perkalian, baru boleh dijebret-jebret. Di sini kita lihat 3 dengan 3 bisa. Sama-sama dibagi 3. Hasilnya 1 dan 1. 8 dengan 4. Sama-sama kita bagi 4. Dijebret hasilnya 1, dijebret hasilnya 2. Selanjutnya, pembagian pecahan campuran. Kalau bentuknya pecahan campuran, harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian baru diselesaikan. Nah, langkah selanjutnya sama seperti yang pecahan biasa ya, kan sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Tanda bagi berubah menjadi kali dengan pecahan yang kedua dan seterusnya dibalik. Di sini 1/6 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Hasilnya 7/6. Jadi seperti ini. 7/6 dibagi 1/4. 7/6-nya tetap 7/6 ya. Kemudian tanda bagi berubah menjadi kali dengan pecahan yang kedua, ini kan pecahan yang kedua dibalik menjadi 4/1. Kalau sudah bentuk perkalian, baru kita sederhanakan. 6 dengan 4 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Seperti ini. Tinggal 7 kali 2 sama dengan 14. Per 3 kali 1 sama dengan 3. Ingat, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita ubah menjadi pecahan campuran. 14/3 pecahan campurannya sama dengan 4, 2/3. Contoh yang kedua, 4, 5/7 dibagi 11. Penyelesaiannya, pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian 11 ini maksudnya 11/1. Ya. Seperti ini ya. Menjadi 33/7 dibagi 11/1. Ini untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan. Jika nanti angka yang pertama itu misalnya 6 ataupun 9 ataupun bilangan yang lain, berarti 6 itu artinya 6/1. Nah, anak-anak tulis saja biar lebih mudah. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini baru kita selesaikan. 33/7 kita tulis tetap 33/7. Ini bagi. Nanti di sini tanda kali. Pecahan yang kedua ini ya kita balik. Jadi nanti menjadi 1/11. Seperti ini. 11 bagi 11 kan 1. 33 bagi 3. 33 bagi 11 hasilnya 3. Nah, jadi tinggal 3 kali 1 sama dengan 3 per 7 kali 1 sama dengan 7. Nah, jadi 4, 5/7 dibagi 11 itu hasilnya 3/7.
7. Pembagian pecahan desimal. Tipsnya, lebih mudah dilakukan dengan cara mengubah pecahan desimal tersebut menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh, Ustazah ambil di buku paket. 1,75 dibagi 0,25. Ingat, ini termasuk angka-angka khusus. Ini ya. 1,75. Kita cari 0,75. Itu sama dengan 3/4. Berarti nanti di sini kita tulis 1/3/4 dibagi, kita lihat 0,25. 0,25 itu sama dengan 1/4. Berarti nanti 1/3/4 dibagi 1/4. Di sini. Ini bentuk pecahan campuran dan ini sudah bentuk pecahan biasa. Pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/3/4 itu bentuk pecahan biasa menjadi 7/4. Berarti nanti di sini 7/4 dibagi 1/4. Nah, di sini sudah bentuk pecahan biasa semua. Ini masih dalam bentuk pembagian. Tipsnya sama seperti tadi ya. Yang pembagian pecahan biasa ya. Di sini kan sudah bentuk pecahan biasa. Maka kemudian tanda bagi kita ubah menjadi kali. Pecahan yang kedua kita balik. Nah, di sini menjadi 7/4 dikali 4/1. Nah, 4 dengan 4 bisa dijebret. Hasilnya 1 dan 1. Nah, di sini tinggal 7 kali 1 sama dengan 7. 1 kali 1 sama dengan 1. 7/1 itu sama dengan 7. Contoh yang kedua, 7 dibagi 5,6. Penyelesaiannya, 7 ini artinya 7/1. 5,6 belakang koma 1 angka berarti per 10. Nah, di sini sebelah kiri tanda koma itu angkanya selain 0 kan? Nah, kalau selain 0 maka semuanya harus ditulis menjadi 56/10. Nah, di sini sudah bentuk pecahan biasa semua. Baru kita selesaikan seperti tips yang sebelumnya. Berarti di sini 7/1 dikali 10/56. Nah, seperti ini. 7 dengan 56 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1. 56 dibagi 7 hasilnya 8. Nah, kemudian kita lihat lagi. Di sini sudah 1/1. Di sini 10/8. Bilangan genap. Maka pasti bisa dibagi dengan 2. Nah, 10 dengan 8 ini sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, di sini hasilnya 1 kali 5 sama dengan 5. Per 1 kali 4 hasilnya 4. Jadi hasilnya 5/4. Pembilang lebih besar dari penyebut maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya 1/4. Ingat, 1/4 itu sama saja 0,25. Jadi 1/4 itu sama dengan 1,25. Atau bisa juga kalau kita mau mengubah menjadi pecahan desimal, dari hasil 5/4 ini, masih ingat ya anak-anak ya, 4 itu temannya berapa? Biar menjadi 100. Nah, temannya yaitu 25. Maka
4 kita kali 25. 5 juga kita kalikan dengan 25. Di sini hasilnya 125 per 100. 100 nolnya ada 2. Maka kita tulis dulu 1, 2, 5. Belakang koma 2 angka 1, 2. Berarti 1,25. Selanjutnya, pembagian berbagai bentuk pecahan. Tipsnya diubah menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Diubah menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Contohnya, saya ambil yang di buku ya. 4,5 dibagi 2, 1 per 2. Nah, di sini, 0,5. 0,5 itu sama dengan 1 per 2. Maka kita ubah menjadi 4, 1 per 2 dibagi 2, 1 per 2. Nah, di sini bentuknya menjadi pecahan campuran semuanya. Ingat, tips untuk menyelesaikan pembagian pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa. Nah, di sini 4, 1 per 2 itu pecahan biasanya menjadi 9 per 2. Dibagi 2, 1 per 2. Bentuk pecahan biasanya menjadi 5 per 2. Nah, di sini sudah bentuk pecahan biasa. Kemudian baru kita selesaikan. Tanda bagi berubah menjadi kali. Pecahan yang kedua dibalik. Nah, berarti 9 per 2 kali 2 per 5. 2 dengan 2 bisa dijebret. Hasilnya 1 dan 1. Maka nanti hasil akhirnya menjadi 9 per 5. 9 per 5 kita ubah menjadi pecahan campuran. Menjadi 1, 4 per 5. Nah, di sini 4,5 anak-anak boleh mengubahnya menjadi 45 per 10. Itu juga boleh. Contoh selanjutnya, 15% dibagi 0,3. Nah, di sini kita ubah menjadi pecahan biasa. 15%. Persen artinya per 100. Berarti 15 per 100. 0,3 artinya 3 per 10. Nah, di sini sudah bentuk pecahan biasa. Kemudian kita selesaikan seperti tadi. 15 per 100 dikali 10 per 3. Nah, di sini 15 dengan 3 sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Nah, di sini kita lihat lagi, adakah yang bisa diselesaikan, disederhanakan? Oh, bisa. Yaitu 5 dengan 100. Ini bisa. Atau 10 dengan 100. Bebas mau yang mana dulu. Nah, ini menjadi 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini kalau kita ubah menjadi desimal menjadi 0,5. Ingat, 0,5 sama dengan 1 per 2. Atau dari sini, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 dapatnya 1. 10 bagi 5 dapatnya 2. Oke, anak-anak. Supaya lebih mahir lagi, anak-anak berlatih ya. Untuk latihannya, buku paket halaman 14, latihan 4, nomor 3 yang A, B, dan C. Halaman 16, latihan 5, nomor 1-nya yang A, I, yang halaman 16, latihan 5, nomor 1 yang A, G, dan I. Untuk nomor 2, A dan E.
Untuk nomor 3, B dan E. Silakan dikerjakan di buku tulis dengan langkah-langkahnya. Insya Allah mudah ya. Kemudian kirim ke Ustazah Ratna ataupun Ustazah Devi. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.